Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana pajak penghasilan pasal 22. Tentu kita harus mengetahui tentang apa sih pajak penghasilan pasal 22. Nah, dalam suatu negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah ataupun penguasa setempat memerlukan dana ataupun modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari bangunan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial yang hanya dapat terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan juga masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Pajak sendiri digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, pajak penghasilan pasal 22 sendiri adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain. Nah, pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan, yaitu seperti pemerintah pusat maupun daerah. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 22 sendiri adalah pasal 22 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2010 diikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-PMK-03-2010, diikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-PMK-03-2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan Menteri Keuangan ini diterbit sebagai peraturan pelaksana pasal 22 ayat 2 Undang-Undang PPh dan juga menggantikan keputusan Menteri Keuangan nomor 254-KMK-03-2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 210-PMK-03-2008. Nah, hal-hal yang dikenakan PPh pasal 22 yang pertama adalah kegiatan impor dan juga ekspor. Yang pertama adalah objek dan juga tarif PPh pasal 22. Atas impor yang pertama adalah barang tertentu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua adalah barang tertentu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga adalah kedelai, gandum, dan juga tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat adalah barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan juga tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima adalah barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir adalah barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor sendiri adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIP, ditambah dengan bea masuk dan juga pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, atas dasar komoditas tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam sesuai dengan uraian dan juga pos tarif atau harmonized sistem oleh eksportir dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Dikecualikan dari pemungutan pasal 22 adalah ekspor yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan juga kontrak karya. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.